Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Panji Sami dari kelas 12 F1 absen 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang sel elektrokimia, karakteristik dan aplikasinya. Saya akan membagi beberapa poin penting utama. Langsung aja, yaitu yang pertama, definisi dan prinsip dasar. Nah, di sini sel elektrokimia yaitu sistem yang memanfaatkan arus listrik yang dihasilkan dari reaksi kimia atau menggunakan arus listrik untuk memicu reaksi kimianya. Prinsip dasarnya melibatkan reaksi redoks, reduksi dan oksidasi yang terjadi pada larutan elektrolit dan elektroda. Reaksi reduksi melibatkan penangkapan elektron, sementara reaksi oksidasi melibatkan pelepasan elektron. Proses ini memungkinkan perpindahan elektron yang digunakan untuk menghasilkan atau memanfaatkan energi listrik. Yaitu poin kedua, yaitu jenis sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua jenis utama, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta menghasilkan arus listrik dari reaksi kimia spontan seperti yang ditemukan dalam baterai. Sementara itu, sel elektrolisis memerlukan energi listrik eksternal untuk memicu reaksi kimia non spontan seperti yang digunakan dalam penyepuhan logam. Kedua jenis sel ini menggunakan elektroda sebagai media dengan katoda muatan negatif dan anoda muatan positif, berperan penting dalam proses redoks ini. Poin ketiga yaitu aplikasi sel volta. Sel volta memiliki berbagai aplikasi, termasuk baterai primer sekali pakai, baterai sekunder dapat diisi ulang, dan sel bahan bakar. Sel ini telah menjadi fondasi teknologi penyimpanan energi modern, seperti pada kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Dalam baterai, pemilihan bahan elektroda dan larutan elektrolit mengikuti kaidah deret volta untuk memastikan reaksi redoks yang optimal. Poin selanjutnya yaitu aplikasi sel elektrolisis. Sel elektrolisis digunakan dalam berbagai teknologi seperti penyepauhan logam dan pemurnian bahan kimia. Salah satu contohnya adalah penggunaan sel elektrolisis membran untuk mengekstrasi logam litium dan dari air garam. Yang penting untuk baterai litium ion. Aplikasi lain mencakup pengolahan air limbah menggunakan mikroba elektrolisis sel yang mampu menghasilkan metana sebagai energi alternatif. Selanjutnya itu saya membacakan poin penting yaitu penelitian terkait. Penelitian terbaru telah menunjukkan efisiensi sel elektrokimia ini dalam berbagai bidang. Misalnya, ekstraksi litium dengan elektrolisis membran menunjukkan potensi besar dalam penyimpanan energi listrik. Penelitian lain mengenai emisi tadi dengan elektroda spiral membuktikan bahwa teknologi ini reaktif dengan mengolah air limbah sekaligus menghasilkan gas metana dengan efisiensi energi yang signifikan. Poin terakhir dari saya yaitu kesimpulan dan pentingnya sel elektrokimia ini. Sel elektrokimia memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi terbarukan ini, mulai dari industri otomotif hingga rumah tangga. Sistem ini memungkinkan konversi energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya, menjadikannya esensial dalam penyimpanan dan pengelolaan energi modern. Dengan kemajuan penelitian, aplikasi sel elektrokimia terus berkembang, menawarkan solusi untuk tantangan energi dan lingkungan di masa depan. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.